Halo, gua Rian dari channel Mirip Rian. Hari ini kita akan coba rakit mining rig baru ya. Nah, ini gue pakai yang langsung USB. Baru pertama kali nyoba sih. Yang langsung USB, jadi tanpa kepala riser dia langsung nyolok USB. Kita coba angkut. Mau setting motherboardnya dulu ya. Motherboardnya, settingan BIOSnya dibenerin dulu. Nanti supaya mati lampu dia bisa langsung hidup lagi. Tapi biasanya motherboard mining dia udah langsung disetting dari sananya sih. Makanya kita coba cek dulu. Ini gua pakai PSU merek Engine X yang 2000 watt. Ini di sini sih tulisannya 90 plus gold. Cuman kayaknya ini fake. Pasti ini nih kenceng ya, karena bahaya power supply kalau korslet. Ini kita di meja ini cuman nyoba doang, nyeting BIOS, nanti ditaruh di mining rig di tengah, ruang tengah. Gua ntar coba pakai GPU 3060 Ti merek Litek. Kenapa gua nggak langsung rakit ke mining rignya? Karena kan setting BIOS kan perlu monitor. Nah, di sana sedangkan nggak ada monitor di ruang tengah sana. Ini sebetulnya gua pengen langsung ke rignya sih itu. Nah, di sana. Cuman monitornya di situ nggak ada. Makanya gua setting di sini dulu. Ini gua beli motherboardnya tanpa merek ya, nggak tahu ini merek apa ini. Tulisannya cuman motherboard gitu doang. Ini juga nggak bermerek, merek yang biasa. Udah dapet RAM-nya, udah dapet CPU-nya juga, dan udah dapet fan. Nah, fan ini sebenarnya bukan bawaan ini, yang dari ininya dapet, cuman dia patah kemarin sininya. Jadi gue ini beli baru, 25.000 sih ini kalau nggak salah. Kalau harga-harganya ntar gue mungkin cantumin di deskripsi lah. Ini kita pasang RAM-nya dulu mungkin ya. Yang slot 1, ini pakai satu channel yang 4 GB. Harus pelan-pelan sih karena di dalamnya udah ada pasta bawaannya biasanya. Kita kalau untuk mining sebenarnya nggak perlu pasta yang bagus ya, bawaan prosesor aja udah cukup. Ntar ini kipas fan-nya di mana colokan fan-nya ini? CPU fan, nah di sini nih. Udah ada tulisannya sih. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Berarti kita nyoloknya di sini. Nggak kelihatan. Pakai kamera ultrawide dia agak bures. Nah, ini masangnya juga tricky juga ini. Kalau kayak gini kan dia kabelnya ini, makanya kita harus gulung gini mungkin, biar nggak kemana-mana kabelnya. Oke, setelah gua copot dan pasang lagi, udah bisa. Prosesor, fan, RAM udah, berarti tinggal power supply-nya dihubungkan ke motherboard yang 24 pin. Ngerakit mining rig
sebenarnya sama aja kayak ngerakit komputer biasa, cuman dia GPU-nya banyak gitu aja sih. Udah kenceng. Nah, udah klik. Gini sih CPU power. Ya. Nah, ini untuk motherboardnya harusnya udah bisa hidup. Power CPU 24 pin, RAM udah. Kita coba hidupkan ya. Kalau gua ngerakitnya di deket rig sana repot ngangkat monitornya. Takutnya ada yang ketinggalan apa ini. Ini power. Nah, coba kita hidupkan. Ini powernya dari sini ya, udah bawaan motherboard juga ini paket. Ah, nggak hidup. Power supply mana? Nah, kita pindah ke HDMI 2. Keyboardnya lupa. Oh, langsung masuk BIOS karena dia belum ada GPU-nya, belum ada OS-nya. Ini gue beli keyboard baru karena buat kedepannya kalau nyopot-nyopot ini lagi susah, males masang-masangnya lagi. Makanya gue beli yang murahan aja ini sih. Ini instalasi listrik rumah gue ada groundnya ya, jadi aman, dia nggak nyetrum di sininya. Kalau nggak ada groundnya kan dia di sininya agak nyetrum. Nah, ini yang paling penting nih ya. Restore AC power loss. Nah, ini harus power on. Jadi dia ketika mati listrik terus hidup lagi, dia otomatis langsung hidup juga kalau ini sudah di on kan. Ini sih yang paling penting sih. Coba kita save dulu. 10 ya, F10 save. Udah, kemudian kita bikin bootable Hive OS-nya ya, karena gua mainingnya pakai Linux bukan pakai Windows. Dan harddisknya gua lupa beli, jadi sementara pakai USB dulu bisa. Burningnya pakai Balena Etcher biasanya gua, yang gampang. Nah, ini tinggal open, kemudian flash from file. Nah, kita cari file ISO Hive OS-nya. Ini belum diekstrak, kita ekstrak dulu. Dan motherboard ini gua kurang tahu sih supportnya sama GPU apa aja. Logikanya bisa semua sih, cuman kan gua lihat kalau versi 3060 Ti ini agak sedikit beda dari yang lain gitu. Ya, semoga dia support sama motherboard ini. Kalau nggak support berarti 3060 Ti-nya kita pindah ke mining yang rig 2. Jadi GPU yang rig 2 kita pindahkan ke sini. Oke, kalau udah, ini kita tadi flash from file, kemudian cari file ISO-nya ya. IMG yang udah bentuk disk image. Terus open, select target. Nah, pilih yang USB tadi. Select, kemudian flash. Oke, sambil nunggu ini selesai, kita bikin worker baru di Hive OS-nya ya. Jadi ini kondisi sudah login, tampilan dashboard Hive OS-nya. Kita masuk ke farm, kemudian kita tambahkan worker baru. Ini kan mining rig baru ya, rig baru, jadi kita perlu tambahkan ini add worker. Nah, ini ada dua ya, ini satu ASIC, satunya lagi add rig. Add ASIC dan add rig ini berbeda ya, ini mesin mining khusus, yang ini mining menggunakan GPU. Berhubung kita menggunakan GPU, maka kita pilih yang add rig ini.
Gue biasanya pilih yang ini sih, yang gampang. Nanti tinggal kita import config-nya. Nah, ini yang kita perlukan, nanti tinggal download aja. Kita rename dulu nama ininya. Rig 3 ini apa sih sebelumnya sih? Formatnya biar sama semua gitu. 01, 02 strip, 03 strip berarti ini. 03 yang ini keyboardnya. 03 strip rig 3 gitulah sementara. Rig 3 atau mix saja, mix. Kan isinya nanti ada AMD sama Nvidia dia. Mix. Kalau sudah update worker. Ini nggak ada yang perlu dirubah sih, biarkan default aja. Nah, sekalian ini kita download rig config-nya ya. Nah, udah ke download. Proses. Nah, ini di sini. Nanti kita tinggal nunggu Balena Etcher-nya ini selesai. Oke, udah selesai ya. Ini biasanya proses validating ini nggak perlu sih. Biasanya gue skip aja, nggak apa-apa. Kita skip. Nah, ini kan udah selesai. Kita close Balena Etcher-nya, kemudian kita kopikan config tadi yang sudah kita download ke dalam USB yang sudah kita isi Hive OS tadi. Nah, cuman bukan di partisi utamanya ya. Dan sebetulnya partisi utamanya juga nggak bisa dibuka sih. Kita harus kopikan ke dalam partisi EV-nya ya. Biasanya gue copot dulu, terus tancepin lagi, dia biasanya muncul. Oh, ternyata gue salah ya. Partisinya NTFS, lupa gue. Ya, NTFS. Kita kopikan ke dalam sini. Config yang sudah kita download tadi. Nah, ini kita klik kanan, copy, paste. Nah, sekarang kita coba. Kalau gue sebetulnya ini mau langsung dipasang juga bisa ke sini. Cuman gue lebih suka secara runtutan gitu. Nanti kalau ada error jadi ketahuan waktu proses mana yang errornya gitu. Jadi kita mau booting dulu ke Hive OS-nya. Sementara itu ininya jangan dulu dipasang dulu GPU-nya. Ini kita cabut ya. Ini kita matikan dulu lebih baiknya. Oke, pastikan kalau pasang USB untuk OS-nya di USB 3-nya ya dia ya, jangan USB 2. Biasanya warnanya biru. Kita masukkan ke sini aja. Oke, kalau sudah coba kita hidupkan lagi. Oh, dia udah otomatis ya. Gua lupa masang kabel LAN-nya, lupa. Ntar coba kita tunggu ini dulu, ada error nggak, burningnya sukses atau nggak. Cuman gua kurang tahu sih kalau nggak ada LAN-nya ini dia bisa booting apa nggak kalau nggak ada internetnya ini. Langsung colok ke modemnya sementara. Nah, itu internetnya yang belum ada. Oke, coba kita matikan aja dulu. Kita coba pasang GPU-nya ya, kedetek atau enggak. Oh, sebelum itu kita cek dari Hive OS-nya, online-nya. Kita pindah ke HDMI 1. Dia udah
tampil belum informasi motherboardnya di situ. Ya, udah kebaca ya di sini. Ini udah online 3, ada 3 hijau, artinya udah online. Coba sekarang kita pasang GPU tesnya ini 3060 Ti. Pakai kamera ultrawide aja. Ya. Kita matikan dulu. Jadi seperti yang gue bilang di awal tadi, sebetulnya ngerakit mining rig ini sebenarnya sama komputer biasa. Bedanya dia GPU-nya ini banyak. GPU-nya ini banyak, makanya ini slotnya ada banyak, karena ada 12 gue sih pilihnya ini. Gue taruh mana GPU-nya ya, yang enak. Kita pasang power di riser-nya dulu. Kemudian USB, kabel USB-nya. Terus kita colok ke PCI 1 dulu, sebenarnya bebas, cuman kan biar urutan. Nah, ini bedanya motherboard ini, gue juga baru pertama kali sih. Seharusnya dia, kalau motherboard yang mainstream ya, dia nggak langsung USB gini. Dia pakai apa namanya PCIe yang kali 1. Makanya kita perlu kepala riser ini. Kita tancap di situ, baru USB-nya. Enaknya motherboard ini dia bisa langsung di sini karena dia outputnya udah USB. GPU-nya kita pasang di sini. Kelihatannya. Oke, udah. Nah, sekarang coba kita hidupkan lagi. Bentar, ada yang salah nggak ini? Kita harus teliti sih. Kalau udah kesalahan, taruhannya kebakar soalnya. Bisa korslet. Oh, hampir lupa kan. Power dari GPU-nya belum. Oke, harusnya udah aman ini. Udah nyala, aman, risernya nyala. Kalau booting pakai USB emang lemahnya gitu ya, dia agak lama karena kan sebetulnya dia fungsinya bukan untuk install operasi sistem ya. USB sama harddisk, gue mending pilih harddisknya kalau gue, dia lebih cepet bootingnya. Ini sebenarnya gue ada harddisk nganggur, cuman ini isinya backup skripsi gue, belum gue pindahin, datanya gede. Sayang kalau mau dibuang file skripsi. Loading 1 GPU, ini sudah kebaca sih harusnya. Oke, ternyata harus nunggu sebentar ya, ini udah kebaca. GeForce RTX 3060 Ti. Nah, berarti motherboard ini emang support ya untuk card 30 series. Sampai sini sebetulnya kita sudah selesai ya tahapan untuk bikin rig barunya, konfigurasi HiveOS segala macamnya. Ini tinggal kita pindahkan ke rig yang di luar sana. Oke, coba kita matikan dulu, kita langsung pindahkan aja ya.